Di sini aku mau menjelaskan hasil jawaban yang aku kerjakan untuk soal pertama, yaitu N sama dengan in dalam kurung input itu gunanya untuk mengambil input pertama, yaitu jumlah barang, dan mengubahnya menjadi bilangan bulat in. Terus habis itu aku menggunakan perulangan for yang gunanya untuk memastikan blok kode di dalamnya akan diulang tepat sebanyak n kali, yaitu sesuai dengan jumlah barang yang harus dimasukkan ke harganya itu. Terus lalu aku menggunakan casting ke float yang gunanya untuk mengambil harga dari input baris berikutnya dan mengubahnya menjadi bilangan desimal. Lalu ada total plus sama dengan harga, yaitu sebuah akumulasi total yang gunanya untuk mendamakan harga barang saat ini ke total belanja yang sudah dihitung. Dan untuk menentukan outputnya itu aku pakai print dengan f-string untuk menghasilkan keluaran dalam format yang diminta, yaitu total belanjanya. Nah, untuk hasil dari run-nya sendiri itu terminalnya seperti ini. Lanjut, nomor 2. Yang pertama itu ada list menu. List menu itu gunanya untuk membuat sebuah dictionary kosong yang digunakan untuk menyimpan nama menu sebagai kunci dan jumlah pesanan sebagai value. Lalu ada input menu sama dengan string dalam kurung input itu menerima seluruh baris input pesanan dari pengguna sebagai sebuah string. Terus di bawahnya itu ada input menu sama dengan input menu split dalam kurung. Nah, itu untuk pemisahan string input tersebut menjadi sebuah list dari menu individu dipisahkan oleh spasi. Nah, selanjutnya itu menggunakan perulangan for. Itu pada setiap menu yang ada di dalam list input menu. Terus habis gitu ada if menu in list menu. Nah, itu tuh untuk mengecek apakah menu tersebut sudah pernah dicatat di dictionary list menu apa belum. Terus kalau misalkan udah, itu frekuensinya ditambah 1. Kalau belum itu kalau belum itu diinisialisasi menjadi 1. Selanjutnya tuh ada inisialisasi variabel modus, dimana tuh menu max itu untuk menyimpan nama menu dengan frekuensi tertinggi. Terus selanjutnya pesanan terbanyak sama dengan 0 itu untuk menyimpan frekuensi tertinggi yang telah ditentukan atau ditemukan. Terus itu ada for menu in list menu. Nah, itu menggunakan perulangan pada setiap kunci di dictionary list menu. Selanjutnya kita menggunakan if itu untuk mengecek apakah hitungan menu saat ini lebih besar daripada hitungan tertinggi yang sudah tercatat atau pesanan terbanyak. Terus terakhir itu ada print menu max. Nah, dan untuk hasil run-nya sendiri itu seperti ini. Yang ke nomor 3 itu ada input n, itu merupakan sebuah kode meminta input pertama yaitu n, jumlah kata dan menggunakan blok try escape untuk memastikan input tersebut adalah bilangan bulat. Setelah itu menggunakan perulangan for merupakan pengumpulan kata yang untuk menyimpanannya dalam list semua kata. Lalu ada persiapan data yang pada kata urutan kata unik itu merupakan list yang gunanya untuk mencatat kata hanya pada saat mereka muncul pertama kali sehingga menjaga urutan kemunculan. Lalu ada frekuensi merupakan dictionary yang mencatat frekuensi total setiap kata. Selanjutnya kita menggunakan looping, yaitu iterasi melalui setiap kata dalam list semua kata. Terus mencatat frekuensi logika if else untuk menghitung frekuensi. Jika kata sudah ada di frekuensi, hitungannya ditambah 1. Jika belum ada, diinisialisasi dengan hitungan 1. Lalu kata tersebut ditambahkan ke list urutan kata unik. Langkah ini itu merupakan langkah yang krusial untuk memastikan list urutan kata unik hanya berisi kata unik dalam urutan kemunculan awalnya. Nah, pada list frekuensi output sama dengan kurung itu untuk menyimpan hasil akhir jumlah kemunculan. Lalu output baris pertama itu mencetak panjang dari urutan
penyusutan kata unik yang merupakan jumlah kata uniknya. Nah, untuk yang ada string-string itu mengubah setiap angka di list frekuensi output menjadi string. Terus yang ada kata join itu untuk menggabungkan string-string tersebut dengan memisahkan koma dan spasi. Dan yang terakhir ada printf menggunakan string untuk mencetak hasil akhir yang diapit kurung siku sesuai format yang diminta. Dan untuk hasil akhirnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 4, soal nomor 4 itu pertama kita kode meminta input tinggi menara n. Di bagian try expect itu untuk memastikan input yang dimasukkan benar-benar bilangan bulat. Terus selanjutnya ada kita menggunakan looping pembuatan pola. Itu menggunakan perulangan for. Ini berjalan dari i sampai 1 hingga n. Nilai i ini sangat penting karena merupakan sebuah nomor baris. Terus juga untuk menentukan panjang baris segitiga siku-siku rata kiri. Nah, selanjutnya kita itu diminta untuk menentukan simbolnya, yaitu menggunakan operator modulus yang ditandakan menggunakan persen yang untuk mengecek aturan kelipatan 3. Jika ini habis dibagi 3, artinya baris tersebut adalah kelipatan 3, maka simbolnya adalah, terus kalau tidak itu simbolnya adalah bintang, yaitu. Dan yang terakhir kita mencetak baris, yaitu pola baris sama dengan simbol bintang 1, print dalam kurung pola baris, yaitu untuk mengalihkan string dengan bilangan bulat untuk mengulanginya. Nah, baris ini itu mencetak string pola yang sudah dibuat untuk menyelesaikan satu tingkat tangga. Dan hasil runnya itu jika kita memilih yang 5 itu seperti ini. Yang pertama itu ada def hitung skor dalam kurung kata sandi, yaitu menghitung total skor keamanan dan poin rinci berdasarkan 5 kriteria. Terus selanjutnya itu ada inisialisasi poin rinci untuk penjelasan sesuai dengan kriteria, yaitu kriteria 1, kriteria 1, kriteria 2, 3, dan 4, serta 5. Nah, kita setelah itu menginisialisasi perhitungan kategori. Setelah itu kita menggunakan perorangan for untuk melakukan penilaian berdasarkan aturan. Nah, itu kita menggunakan fungsi boolean seperti len, terus any, terus islower, isdigit, terus isuper itu untuk mengecek karakteristik dari kata sandi yang ada. Itu gunanya untuk menilai karakteristiknya kata sandi. Setelah mengecek karakteristiknya itu, kita menentukan kategori dan membuat rekapitulasinya. Setelah skor itu dihitung, kode menggunakan serangkaian if, else itu untuk mengategorikan skor ke dalam 4 tingkatan, yaitu tingkatan kuat, sedang, lemah, dan sangat lemah. Untuk variabel perhitungan kategori kuat, sedang itu kuat, sedang, lemah, sangat lemah itu langsung ditambah 1 berdasarkan kategorinya. Dan yang terakhir kita itu mencetak hasil per kata sandinya. Dan terakhir kita jalankan atau merun hasil dari codingan tersebut. Nah, dan untuk hasil runnya sendiri itu seperti ini.